Tapi mudah-mudahan sampai jam 9 atau 9.30 kita bisa sama-sama mendengarkan materi dari beliau. Nah, tadi sedikit ya Pak Lisa cepat banget sih ngomongnya, nggak ada titik koma. Ya, luar biasa memang mahasiswa Humas. Nah, ini muridnya Pak Ari ini kalau begitu tuh nggak ada titiknya nih kalau bicara nih. Saya juga sampai terengah-engah mendengarnya. Tapi luar biasa ya. Terima kasih buat teman-teman Humas kelas A ya, yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan terima kasih juga buat Pak Aceh. Ada yang kurang tadi, beliau sekarang itu menjabat sebagai PLT Ketua Golkar Jawa Barat ya. Beliau tuh ketua Partai Golkar di Jawa Barat tuh Pak Aceh, dan beliau ada anggota DPR RI, Dapil Kabupaten Bandung, yang Kabupaten Bandung KBB ya, dan KBB. Jadi beliau sudah berapa periode ya? 3 periode ya Kang Aceh ya di DPR RI. Jadi sangat pas banget kalau beliau bicara tentang komunikasi politik. Teman-teman ini udah 72 orang nih yang partisipan yang ada, supaya waktunya tidak terbuang percuma. Saya langsung mempersilahkan nih ke Kang Aceh. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Ini juga nanti akan disiarkan di YouTube channelnya mahasiswa. Dan juga nanti terakhir kita akan foto bersama. Kalau susah ketemu, hanya minimal foto di ini ya, virtual gitu ya. Terima kasih Kang Dr. Aceh, sebentar lagi mau jadi profesor nih Kang Dr. Aceh. Assalamualaikum Kang Aceh, mangga lanjut Kang Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wilujeng enjing sampurasun. Rampes. Teh Dr. Diah Fatma Sureda yang saya cintai atau saya banggakan ini. Cintai. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang sama-sama kita banggakan. Adik-adik sekalian, tadi siapa Teh Lisa atau siapa itu tadi yang bicaranya cepet banget ya, udah pantas lah jadi PR ini ya. Adik-adik sekalian, teman-teman, para mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi pada Universitas Padjadjaran ya, saya diundang secara khusus sebetulnya oleh Teh Diah dan ditindaklanjuti oleh siapa Kang Dava Rizky ya, yang telah berkomunikasi dengan saya. Sebetulnya ini momen yang sangat penting buat saya untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang PR di tengah kehidupan politik, karena memang sebelumnya saya juga menjadi salah satu ketua di bidang media dan penggalangan opini di DPP Partai Golkar. Kemudian sebelumnya juga pernah dalam momen seperti pemilihan presiden yang lalu dipercaya menjadi juru bicara tim kampanye nasional. Jadi tentu pengalaman-pengalaman di dalam melakukan sosialisasi politik, menyampaikan pesan-pesan politik di tengah sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa, memiliki satu strategi tersendiri gitu ya, karena ini menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan setidaknya kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu di masyarakat ya. Sebab kita tahu bahwa berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa saat ini itu memang tidak pernah lepas dari konteks politiknya ya, dan saya kira akibat pemilihan presiden, akibat pilpres, akibat perbedaan pilihan politik ya, hingga saat ini masyarakat masih mengalami polarisasi, dan polarisasi itulah yang kemudian ujung-ujungnya kemudian menimbulkan jangankan pertemanan, kekeluargaan pun juga kadang-kadang bisa pecah akibat dari perbedaan-perbedaan pandangan politik gitu. Nah, saya sebetulnya juga banyak belajar sama Ibu Teh Dr. Diah ya, dalam berbagai hal, terutama
soal bagaimana menyampaikan pesan-pesan ke publik tentang kebijakan-kebijakan politik. Walaupun memang kadang-kadang sama Teh Dokter Diah pun juga berbeda pandangan politiknya. Walaupun Teh Diah memilih saya sebagai anggota legislatif di tahun 2019 yang lalu gitu. Tapi kalau presidennya beda sama saya juga tahu lah. Tapi ya tentu itu tidak membuat kita semua menjadi berbeda silaturahmi terputus gitu ya. Karena ya politik kan kita tahu bahwa politik itu ya sifatnya sesaat dan semangatnya adalah memang soal kepentingan gitu. Dan oleh karena itu saya kira kita tidak boleh gara-gara politik kemudian menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Nah, pada kesempatan ini saya mungkin bicara agak teoritik tadi ya, karena ini menyangkut dengan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan komunikasi politik tersebut dan bagaimana peran media sosial di dalam proses membangun komunikasi politik tersebut. Ya. Saya ingin memulai diskusi kita dengan tema seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang komunikasi politik dan bagaimana penggunaan media sosial. Kita tahu bahwa politik itu adalah sebagai seni serba kemungkinan atau the arts of possibility yang selalu menempatkan komunikasi sebagai salah satu unsur pokok di dalamnya. Nah, kedati komunikasi bukanlah segala-galanya di dalam politik, karena kita tahu bahwa politik adalah tujuan utamanya adalah kekuasaan, namun nyaris mustahil rasanya bahwa proses politik akan maksimal tanpa peranan komunikasi di setiap tahapannya. Kita bisa membayangkan betapa kesulitannya proses sosialisasi politik, agregasi, dan artikulasi kepentingan, rekrutmen politik tanpa melibatkan proses komunikasi yang tepat dan strategis. Apalagi di era globalisasi dan informasi teknologi saat ini, komunikasi dalam politik menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjalankan fungsi dan peran partai politik untuk mencapai tujuannya. Saya kira kita tahu bahwa saat ini tidak ada momen politik penting di negara kita yang tidak melibatkan masyarakat secara luas ya. Setidaknya kalau kita lihat misalnya pemilihan presiden dilakukan secara langsung, pemilihan anggota legislatif dilakukan secara langsung, kemudian pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, itu semua dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dan oleh karena itu, salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar bisa memilih ya pilihannya kepada apa yang ditawarkan oleh partai politik atau figur-figur tersebut. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dalam proses untuk merebut kekuasaan, ya, membutuhkan komunikasi politik. Dalam hal bagaimana kebijakan pemerintahan membutuhkan komunikasi politik. Dalam hal bagaimana mempengaruhi terhadap kebijakan membutuhkan komunikasi. Ya, jadi sebagaimana dikatakan oleh Gabriel Elmond, mengatakan bahwa komunikasi politik itu adalah salah satu fungsi yang selalu ada di dalam setiap sistem politik. Jadi komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat penyampaian pesan yang terjadi pada 6 fungsi lainnya itu dijalankan. Misalnya sosialisasi dan rekrutmen politik, saya sebagai anggota DPR tentu saya perlu menyampaikan apa yang menjadi perhatian saya supaya Anda bisa percaya terhadap apa yang telah dibuat kebijakannya oleh saya. Saya sebagai ketua partai di Jawa Barat tentu penting untuk bisa menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, lalu kemudian Anda percaya bahwa Anda bisa bergabung dengan saya.
Kemudian mengartikulasikan kepentingan. Saya ingin menjadi anggota DPR RI 2019 yang lalu, maka kemudian saya mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan politik saya. Ya, agregasi kepentingan, bagaimana kita mengagregasikan kepentingan kita untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Kemudian pada saat saya membuat peraturan, maka penting sekali mendapatkan dukungan dari masyarakat. Aplikasi peraturan pun juga sama. Ya, perlu ada komunikasi yang dilakukan bisa meyakinkan masyarakat. Nah, Muriam Bediarjo memahami komunikasi politik itu merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, ya, melalui penggabungan kepentingan dan perumusan kepentingan. Jadi bagaimana seni berpolitik itu sesungguhnya adalah bagaimana berbagai macam kepentingan itu disatukan dalam satu komunikasi yang sama. Nah, sebagaimana mungkin adik-adik sudah sangat terbiasa dengan pendapat para ahli tentang komunikasi, salah satunya misalnya Harold D. Laswell mengatakan bahwa setidaknya ada 6 proses yang kita lalui di dalam komponen utama di dalam komunikasi. Pertama tentu adalah komunikator, ya, pihak yang mengirimkan pesan. Di dalam konteks ini misalnya saya sebagai politisi, sebagai komunikator. Yang kedua, pesan apa atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, melalui apa, ya, pesan itu disampaikan. Inilah pentingnya saluran atau channel untuk bisa menyampaikan pesan. Yang keempat adalah siapa yang menjadi penerima atau communicate receiver dari kebijakan, dari komunikasi tersebut. Kemudian yang kelima ada umpan balik, ya, yang didapatkan pada saat kita menyampaikan komunikasi. Dan kemudian yang terpenting adalah juga ada aturan-aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana membangun komunikasi itu akan dijalankan. Nah, saya ingin lebih spesifik juga bicara soal pola komunikasi di dalam partai. Ini berdasarkan atas pengalaman saya. Kita tahu bahwa politik itu selalu dinamis. Ya. Oleh karena itu penting sekali itu ya disebut dengan konteks. Yang kedua, structure of mass media. Bagaimana struktur media massa. Dan yang ketiga adalah legal regulation of party. Bagaimana aturan-aturan di internal partai, di internal partai semua orang bisa, ya. Ada orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk berbicara. Kalau misalnya seseorang dibiarkan bebas berbicara, maka ini akan berbahaya. Karena tentu sebagai sebuah partai harus ada disiplin partai untuk menyampaikan pendapat-pendapat apa yang menurut menurut partai dianggap penting untuk disampaikan ke publik. Jangan si A ngomong B, ya, si C ngomong Z. Tentu nanti ini akan berbahaya, ya, bagi kebijakan partai itu sendiri. Jadi ada aturan legal regulation of parties. Dan yang keempat adalah social structure atau struktur sosial. Ya. Nah, itu semua ada party of organization, ada organisasi partainya. Dan ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah people of intensive channel. Di dalam partai, pola komunikasi bisa dilakukan secara langsung. Misalnya melalui party meeting, ya, kemudian local release, kemudian melalui pamflet, ya, melalui pidato-pidato. Itu yang saya kira pola komunikasi yang biasa, ya, yang dilakukan secara langsung. Coba Anda kalau melihat yang terakhir, yang saya sangat takjub bicara sebagai seorang politisi, itu kemarin seorang perempuan hebat, ya, bicara pidato dengan dahsyat, namanya Kamala Harris, Vice President of America, United States of America, itu dahsyat sekali, ya. Artikulasinya bagus, ya, pada saat victory speech beliau, ya, kemarin
waktu pidato kemenangan. Itu luar biasa. Itu adalah bagian dari komunikasi langsung partai. Yang kedua adalah broadcasting channel. Ada instrumen yang dijadikan sebagai alat untuk mensosialisasikan kebijakan partai melalui newspapers, magazine, television, kemudian radio. Dan yang sekarang saya kira yang cukup banyak digunakan adalah internet channel atau news website, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, apa yang disampaikan macam-macam. Pertama tentu opini untuk mempengaruhi masyarakat. Yang kedua informasi menyampaikan berita-berita secara netral. Persuasi itu adalah upaya untuk mengajak orang, dan mobilisasi bagaimana mengajak para simpatisan partai untuk menggolkan sebuah kebijakan. Nah, itulah pola komunikasi di dalam partai politik. Nah, kita tahu bahwa komunikasi dalam politik itu dilakukan oleh dan dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama tentu media, regulasi, yang kedua, dan masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam berkomunikasi partai politik bisa menggunakan saluran komunikasi langsung maupun saluran komunikasi tidak langsung. Nah, saluran komunikasi langsung ini merupakan bentuk komunikasi yang tanpa perantara. Seperti tadi saya sampaikan, ada rapat umum, pertemuan partai. Dalam hal saluran langsung, seluruh informasi dikendalikan langsung oleh partai, baik secara konten maupun secara metode. Nah, untuk menjangkau audiens yang lebih besar, partai politik bisa menggunakan saluran komunikasi yang tidak langsung atau diperantarai oleh media massa. Dalam saluran ini, partai tidak lagi menjadi kontrol utama dalam komunikasi. Peran media menjadi sangat penting di dalam mengontrol pemberitaan dan opini publik. Maka dari itu, partai politik harus mampu merangkul media dengan baik sehingga bisa berperan di dalam penyaluran informasi. Nah, pola komunikasi partai juga bertujuan untuk masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Adalah untuk memberikan informasi kebijakan, program kerja, mempersuasi, membentuk opini untuk mempengaruhi masyarakat sesuai dengan tujuan partai. Nah, di era demokrasi ternyata tidak bisa hanya menerapkan komunikasi satu arah, ya, tetapi juga butuh feedback dari masyarakat. Ini sangat penting, ya, untuk menjaring aspirasi dan informasi guna menyempurnakan kebijakan dan program partai sehingga terjadi keselarasan antara kepentingan partai dengan masyarakat itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa ya, apa sih sebetulnya tujuan komunikasi politik? Tentu yang pertama adalah kita tahu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, efek kognitif. Ya. Efek kognitif ini adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Sekedar informatif. Yang kedua adalah efek afektif. Tujuan dari komunikasi politik bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih daripada itu, setelah mengetahui informasi, dia terdorong untuk memberitahu kepada khalayak. Dan yang ketiga adalah efek behavioral, yang merupakan akibat yang timbul pada diri masyarakat dalam bentuk perilaku, tindakan, dan kegiatan. Tentu diharapkan nanti dia akan menjadi salah satu di antara kader partai. Coba kita lihat gradasi piramidal dari komunikasi khalayak dalam komunikasi politik. Ya, awalnya orang tidak tahu, kemudian menjadi tahu, jadi aware, kemudian menjadi mengerti, ya, atau comprehend, kemudian menjadi yakin atau convince, kemudian tergerak. Dari situlah kemudian orang akan mau menjadi kader partai. Yaitu gradasinya, ya, secara piramidal. Tentu target yang paling terakhir adalah bagaimana tujuannya menjadi kader partai. Ya. Nah, karena itu, ya, dalam segmentasi dan positioning komunikasi politik, ya,
Pertama, kita harus mengidentifikasi segmentasi pemilih. Menyusun profil pemilih, segmentasinya seperti apa, kemudian menyusun kriteria pemilihan segmen pemilih, kemudian memilih target segmen pemilih, kemudian menyusun strategi positioning di setiap segmen, dan menyusun bauran marketing di setiap segmen politik. Ini penting ya untuk bisa mengidentifikasi mana target yang mau kita capai dalam konteks komunikasi politik. Nah, kami di partai politik tentu memiliki langkah-langkah di dalam perencanaan komunikasi politik. Mengikuti teorinya Friends, terdapat 8 langkah di dalam proses perencanaan komunikasi politik. Pertama, tentu analisis masalah. Yang kedua adalah menganalisis halayak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan apa tujuan yang ingin kita lakukan dengan komunikasi itu. Yang keempat adalah memilih instrumen media apa yang paling tepat untuk bisa menyampaikan komunikan pesan itu. Yang kelima adalah mengembangkan pesan. Ya, yang keenam adalah merencanakan produksi media. Kemudian yang ketujuh adalah merencanakan manajemen program, dan yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kerap kali orang bilang bahwa media itu nggak penting, internet itu nggak penting, media sosial itu nggak penting. Menurut saya, pandangan itu tidak tepat. Ya, media sosial itu penting. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah mulai mengalami proses pergeseran penggunaan media konvensional menjadi ke media sosial. Ya, karena mereka melihat bahwa bagi yang merasa tidak penting, karena cukup di TV, cukup di bikin pamflet, cukup kegiatan sosial. Saya kira itu tidak hanya itu. Ya, media sosial menjadi sangat penting. Saya ingin menunjukkan beberapa data yang menarik. Ya. Populasi Indonesia saat ini kira-kira 274 juta. Ya. Yang berada di perkotaan saat ini adalah 57%. Ya. Yang memiliki HP saat ini 345 juta dari penduduk Indonesia. HP saat ini, ya, mobile connection itu 340. Kok lebih banyak? Iyalah. Itu ibu dokter dia HP-nya kalau nggak salah 2 atau 3, teh dia. 5. 5, Kang. 5. 5 ya? 5, Kang, betul. Ya, saya aja 2 ya. Satu yang dipergunakan setiap saat, satu yang khusus media sosial yang kalau malam-malam baru saya buka gitu ya. Yang satu lagi khusus. Yang satu lagi khusus. Jangan buka kartu dong, Kang, teh dia. Jadi itu mobile connection. Ada 345 ya. Dari kira-kira 125 populasi. Banyak ya. Orang bisa mendapatkan, ya ada juga sebetulnya satu kita daftarkan untuk sebagai alat untuk mobile connection gitu ya. Nah, internet saat ini adik-adik sekalian sudah dipergunakan oleh 202 juta orang. Jadi jumlah populasi kita 73% sudah menggunakan internet. Ya. Dan yang sudah aktif sekali di media sosial itu adalah 170 juta. Jadi 61,8% ya, rakyat Indonesia sudah menggunakan media sosial. Jadi luar biasa ya, sudah mulai. Bahkan saya kira mungkin di era pandemi seperti sekarang ini ya, termasuk semua orang didorong sedemikian rupa untuk menggunakan internet ya, dengan proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, coba kita lihat ya. Ini persentase Sumatera 21% ya.
Kemudian Jawa 55,7%, Kalimantan 6,6%, kemudian Papua 10,9%, Indonesia Timur ya. Kemudian Bali, NTT, NTB 5,2%. Nah, ini juga infografis penetrasi pengguna internet di tahun 2018 berdasarkan umur. Jadi yang paling banyak menggunakan internet itu di usia 15 sampai 19 tahun. Kemudian setelah itu 20 sampai 24 tahun, kemudian 25 sampai 29 tahun, kemudian 30 sampai 34 tahun, kemudian 35 sampai 39 tahun, terus sampai yang paling kecil di atas 65 tahun, itu paling kecil. Sekarang usia 5 sampai 9 tahun saja sudah cukup besar ya, 25%. Mungkin karena mereka menggunakan gadget untuk kepentingan game dan lain-lain. Jadi cukup besar kalau kita dilihat dari usia. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa berita menyebar begitu cepat via media sosial, Anda dengan mudah untuk mengalami pembusukan, ya, apalagi di politik ya, dengan isu-isu yang mudah sekali disebarkan gitu ya, dengan menggunakan kampanye hitam. Oleh karena itu maka diperlukan narasi yang positif untuk bisa mengimbangi materi-materi negatif atau black campaign mengenai kita semua gitu ya. Nah, oleh karena itu ini saya adopsi dari salah seorang ahli media sosial dulu ya, yang sudah almarhum, teori tanam, tebar, dan tuai. Ya. Karena itu maka salah satu di antara respon dari conversation di dalam media sosial itu kan pertama tentu like, yang kedua adalah reply. Ya. How do you engage? Yaitu salah satu responnya adalah ya like atau reply. Ya, share, action gitu. Nah, hukum sepertiga media sosial itu adalah tentu yang pertama promosi, yang kedua berbagi ilmu, dan yang ketiga adalah proses interaksi. Jadi di dalam media sosial itu setidaknya ada 3 hal. Pertama tentu promosi, yang kedua adalah berbagi ilmu, yang ketiga adalah proses interaksi. Nah, ini data yang saya dapatkan ya, bahwa saat ini media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube, ya, kemudian WhatsApp, media komunikasi pribadi, kemudian Instagram, ya, Instagram, Teh Dia punya berapa itu Instagramnya, 2 atau 3 tuh, yang asli 1, yang untuk entertainment 1 ya. Kemudian Facebook juga dulu, sekarang sudah dikalahkan oleh Facebook, oleh Instagram. Kemudian Twitter. Nah, Twitter ini walaupun kecil, tetapi itu bisa mengamplifikasi berita ya. Dan buzzer dan lain-lain biasanya melalui Twitter ya. Kemudian Facebook Messenger, ada Line, ya, ada LinkedIn, TikTok yang sekarang ini mulai ramai, kemudian Pinterest, ya, Telegram, WeChat ini di Tiongkok ya, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit. Jadi yang paling besar tetap YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, ini social media advertising audience profit. Saya tidak perlu jelaskan ini penting sebetulnya buat promosi, ya. Nah, tentu yang paling banyak seharusnya kita lakukan memang ada konten serius, tetapi tentu harus diolah dengan ringan. Nah, apa yang ingin dibahas tentu sesuaikan dengan konten yang mudah untuk dipahami dan enak untuk disebar gitu ya.
kebanyakan tentu infografik yang mudah untuk disebar. Nah, orang lebih mudah untuk memahami sebuah media sosial itu memang kalau kita mau untuk mengteks dan gambar secara bersamaan. Ya. Misalnya ini ketua saya, Menko Perekonomian, gambar ini sebetulnya penuh dengan tafsir pada awal-awalnya itu. Pakai Pak Jokowi pakai kuning, Pak Erlangga malah pakai putih, kemudian motor choppernya berwarna kuning. Nah, dan ada yang kelincetan gitu ya gara-gara foto ini. Itu biasa di dalam politik ya, bahasa-bahasa gambar. Mungkin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu saya dipanggil oleh Presiden. Saya foto dan saya masukin ke Instagram saya. Wah, itu jadi tanda tanya tuh di media-media disebut di situ, dipanggil Presiden, tambang Anda tanda-tanda masuk kabinet nih gitu. Padahal saya kan cuma diajak ngobrol aja, ngobrol ngalor ngidul. Tapi orang kemudian memahami secara berbeda-beda. Ya, kita perlu tim media di dalam konteks humas untuk melakukan tracking media, analitis ya, dan tentu juga analitik dengan analitik kita jadi tahu apa yang diminati oleh audiens. Ini sangat penting. Ya. Misalnya saya pernah membuat satu pernyataan untuk kantor pernyataannya Pak Mendes itu ternyata di Detik yang merupakan media internet di terbesar saat Indonesia itu ternyata sebaran beritanya terbanyak ya gitu. Itu bisa dilihat oleh Velo sebagai salah satu tracking yang 660 itu 2018, tapi sekarang sudah agak jarang juga saya menggunakan media sosial karena pemilunya sudah selesai, sama pilpresnya Pak Jokowi sudah menang, jadi ya sudahlah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat adik-adik, bisa menjadi satu ya mungkin pengetahuan bagi kita di dalam komunikasi dan bagaimana menggunakan media sosial. Saya kira demikian Teh Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Aceh, luar biasa ya, ini PowerPoint-nya juga lengkap banget. Nah ini kalau narasumbernya politisi yang merangkap sebagai dosen, merangkap juga beliau ini ketua atau bukan ketua, sebenarnya semacam rektornya Golkar Institute. Nah, jadi sekolah Golkar punya institut. Nah, Kang Aceh ini pencetusnya dan beliau juga rektornya. Jadi memang lihat PowerPoint-nya itu sangat-sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman sekarang di sini tidak memanfaatkan waktu yang mungkin hanya setengah jam lagi, setengah jam lagi, sayang ya. Mangga kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung bertanya atau bisa di kolom chat juga bisa. Ya luar biasa banget nih Kang Aceh ini. Saya juga jadi ikut belajar. Ada komunikasi oleh partai. Ya banyak belajar sama Teddy ya. Balik tadi ya. Pak Ari, mangga silahkan mau bertanya Pak Ari katanya tadi Pak Ari. Mangga Pak Ari Prastowo. Teman-teman Putus ya. Halo. Ya. Halo, halo.
Lisa, halo, halo. Apa terputus ya? Halo Ibu, apa suara saya dengar dengan jelas? Jelas? Pak Ari, mana silakan Pak Ari. Mahasiswa dulu tadi ya, mahasiswa dulu. Oke, mangga Saya mahasiswa lagi yang mangga silakan. Waktunya nggak lama. Ada pertanyaan dari Mas Asep Supriyatna. Boleh kepada Mas Asep bisa langsung di-unmute saja ya. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Enggak, terdengar. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Pak Aceh Hasan Syadzili, juga untuk Budia dan juga Pak Ari. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyatna. Saya merupakan mahasiswa Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, Pak. Sebenarnya saya penasaran aja sih, Pak. Kebetulan kan kalau misalnya saya lihat nih, Pak, Komisi 8 itu kan memang urusannya itu dengan kebencanaan, juga agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan gitu ya, Pak ya. Dan kalau misalnya saya juga kan sering ikut kepoin nih Pak nih ya media sosial dari DPR RI gitu, baik di Twitter, terus juga di Instagram, terus sekarang juga ada TikTok-nya ya Pak kalau saya tidak salah, ada YouTube juga dan juga Facebook gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri Pak nih, sejauh ini ketika Bapak misalnya melakukan kunjungan kerja dan lain-lain gitu Pak, itu kan yang saya lihat itu di postingnya di media sosial gitu Pak. Nah menurut Bapak itu di saat ini apakah cukup efektif nih Pak dari DPR sendiri untuk mensosialisasikan hal-hal yang dikerjakan melalui media sosial yang sekarang dimiliki gitu Pak? Dan kalau boleh tahu, kira-kira media sosial mana sih Pak yang paling banyak engagement-nya gitu dibandingkan media sosial yang lainnya? Terima kasih. Ya. Mangga Pak Kang Aceh langsung aja kan. Ya, Nanti begini. Pertama, tentu saat ini kan setiap orang itu sudah bisa menjadi sumber bagi dirinya sendiri, gitu ya, untuk menyampaikan kabar apapun, kabar serius seperti misalnya soal pekerjaan, sesuatu yang sifatnya human, ya, sesuatu yang sifatnya keluarga atau family, kita bisa dengan mudah saat ini Kang Asep ya menyampaikannya ke publik. Gitu. Nah, ya saya di media sosial saya, entah itu di Instagram atau di Facebook saya, dengan secara aktif ketika saya mengerjakan pekerjaan, saya sampaikan ke publik, setidaknya itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat, kepada daerah pemilihan saya, bahwa inilah yang telah saya lakukan untuk diketahui oleh masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik atau public akuntabel. Ya. Nah, media sosial itu soal efektivitasnya tentu bisa dievaluasi berdasarkan atas sejauh mana tadi respon atau feedback dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu yang diangkatnya tersebut. Gitu ya. DPR sendiri memang secara kelembagaan memiliki medianya, ada TV Parlemen, ada YouTube-nya, ada Twitter-nya, ada Instagram-nya gitu. Tapi menurut saya yang justru lebih aktif saat ini, saya kira hampir sebagian besar anggota DPR itu memiliki media sosial. Ya. Nah, yang menarik adalah saat ini adik-adik sekalian justru media konvensional itu mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh para anggota DPR atau pemegang kebijakan itu di media sosialnya. Misalnya ketika saya posting tentang kegiatan saya, ya itu ternyata alhamdulillah itu tiba-tiba muncul di media-media konvensional. Itu adalah salah satu di antara peran media sosial diamplifikasi oleh media konvensional. Ya seperti tadi misalnya gambar saya, ya. Gambar saya ketika saya habis ketemu dengan Presiden 3 bulan yang lalu sebelum rame-rame akan melakukan reshuffle. Kemudian saya iseng setelah pertemuan itu saya posting aja saya ketemu dengan Presiden. Tiba-tiba media sosial tiba-tiba memberitakan Kang Aceh dipanggil Presiden masuk kabinet kah? Waduh, itu
banyak sekali gitu yang kemudian mengklarifikasi ke saya, itu Kang Aceh benar dipanggil presiden, siap ya, udah pesan jas ya apa gitu. Wah, saya bilang enggak ada hubungannya dengan soal kabinet, tapi media sudah terlanjur menyampaikan gosip politik, rumors politik bahwa saya akan menjadi salah satu anggota kabinet. Tapi ya itu tadi, jadi media sosial itu menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu kalau misalnya kita tidak ingin ada tebak-tebakan menimbulkan rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentu di dalam menyampaikan tentang apa caption dari gambar tersebut, ya harus sejelas-jelasnya. Kira-kira begitu. Jadi Kang Asep, efektivitas dari media sosial tentu sangat efektif menurut saya ya, yang kemudian diamplifikasi oleh media-media yang lain. Baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Cukup. Dan Pak, mungkin bisa saya garis bawahi, berarti ternyata setelah Bapak jelaskan, ternyata di sini media sosial bisa menstimulasi ya Pak, media konvensional untuk pemberitaan terkait politik gitu ya Pak. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Ibu Diah masih di mute, Ibu. Nah, terima kasih Kang Aceh dan juga Kang Asep nih yang sudah berpartisipasi. Ini di kolom chat nih ada yang bertanya seperti ini. Selamat pagi Pak Aceh, berbicara politik tidak dipungkiri bahwa saat ini Indonesia salah satu yang menggunakan tool buzzer untuk menggiring opini publik khususnya di media sosial. Seperti yang saya baca menurut penelitian Oxford dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, penggunaan buzzer politik Indonesia cenderung menggiring pada informasi yang bersifat manipulasi dan akhirnya memecah belah pandangan publik. Nah, menurut Kang Aceh gimana nih agar masyarakat tetap percaya dan yakin terhadap kegiatan parpol yang konteksnya sudah melakukan buzzer tersebut? Ini dari pertanyaan. Ya, sebetulnya fenomena tentang media sosial sebagai katakanlah menjadi alat propaganda politik itu sebetulnya bukan khas Indonesia saja. Ya, waktu pemilu Pilpres 2019 saya kira itu adalah salah satu puncak di mana media sosial menjadi instrumen yang sangat kuat mempengaruhi terhadap pembangunan opini. Ya, saya coba Anda searching di Google. Saya pernah melontarkan tuduhan terhadap kubu sebelah ya waktu itu Pak Prabowo sebelum menjadi anggota kabinet saat ini. Itu saya melontarkan tuduhan firehose falsehood. Ya. Firehose falsehood. Jadi semburan kebohongan. Semburan kebohongan untuk menjatuhkan lawan gitu ya melalui media sosial. Misalnya waktu itu saya sangat capek sekali untuk mengklarifikasi terhadap terhadap Presiden Jokowi bahwa dia itu komunis, bahwa dia itu Kristen, bahwa itu anti-Islam dan lain-lain. Dan di dalam proses strategi politik ya ketika tuduhan-tuduhan itu disampaikan, itu ya wajar aja, itu biasa gitu. Makanya kan di dalam politik itu, dalam konteks menyerang lawan politik itu kan ada dua hal. Pertama, yang disebut dengan negative campaign. Negative campaign itu dilakukan dalam konteks bagaimana mengkritik terhadap kebijakan-kebijakannya. Tujuannya adalah sebagai oposisional, ya. Yang kedua adalah black campaign. Nah, ini black campaign ini kadang-kadang ya agak-agak sedikit fitnah lah gitu. Bohong-bohong dihajar terus. Tapi begini, di dalam konteks ilmu neurologi ya, kalau seseorang ya mungkin satu kali diberikan kabar bohong nggak percaya, 2 kali nggak percaya, 3 kali nggak percaya, 4 kali mulai percaya, 5 kali, 6 kali, 7 kali percaya. Jadi kebohongan yang terus-menerus disampaikan ya kepada publik ya itu bisa menjadi kebenaran. Itulah yang saya sebut sebagai serangan semburan kebohongan, firehose of falsehood.
Ya, itu salah satu cara yang menurut penelitian yang dilakukan itu terjadi di Amerika, terjadi di Rusia. Kenapa pada Pilpres 2015 kalau tidak salah atau 2014 itu yang membuat kenapa Trump bisa menang. Salah satunya adalah karena firehose of falsehood itu, ya, dengan penggunaan media sosial. Jadi soal buzzer itu saya kira bukan sesuatu yang baru, ya, bukan hanya khas Indonesia aja, ya. Penggunaan media sosial menjadi sangat efektif untuk mempengaruhi terhadap kebijakan karena saat ini media sosial itu, coba Anda sekarang ini adik-adik ya, bangun tidur apa yang dicari coba? Nah, Teh Dia apa yang dicari kalau bangun tidur? WA dari Kang Ata. Ya. Nah, kalau Lisa apa coba kalau bangun tidur yang dicari? Biasanya sih langsung buka Instagram biar up to date sama info-info hari ini. Nah, ya kan? Bangun tidur aja kita, bukan Quran yang dicari, atau bukan langsung ke WC ambil cari wudhu. Ya, Teh Dia ya. Jadi betapa memang itu yang disebut dengan dunia dalam genggaman itu ya ini. Dan pertama kali apa yang akan kita lihat adalah informasi. Bangun tidur kita langsung buka HP, dan pada saat itu pula kita mendapatkan berita yang kita tidak tahu apakah berita itu benar atau bohong, tetapi benar atau bohong, informasi itu ada di otak kita. Dan pada saat itu pula, otak kita telah dipengaruhi oleh berbagai macam informasi itu. Ya, saya ambil contoh aja yang paling mutakhir aja. Soal misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin. Orang banyak demo luar biasa. Pas saya tanya kepada yang demo itu, udah tahu belum? Apa pasal-pasalnya? Nggak tahu. Terus dari mana? Dari HP. Katanya tidak ada cuti hamil, tidak ada cuti haid, tidak ada pesangon. Padahal itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi diaturnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi orang-orang sudah turun dan sudah punya pandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak pro terhadap buruh. Ya. Atau misalnya yang kemarin tahun 2019 ada demo-demo besar mahasiswa ke Jakarta gara-gara Undang-Undang KUHP. Ya, rame itu. Salah satunya adalah Undang-Undang KUHP mengatur selangkangan katanya. Ya kan? Itu udah karena apa? Karena memang ya ada orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan ini, dikendalikan dari luar, ada WA masuk, ketika kita masuk, ketika kita bangun tidur tiba-tiba kita sudah dapat berbagai macam informasi. Oh, ternyata Undang-Undang Cipta tuh begini. Oh, ternyata padahal ini belum tentu benar apa adanya gitu. Jadi itulah kemudian ya, tentu saya kira bukan hanya, ya mohon maaf ya dengan segala hormat, kita pun juga kadang-kadang kan banyak dipengaruhi juga oleh berbagai macam informasi. Misalnya ya, ini yang saya alami soal undang-undang soal keuangan haji gitu. Dana haji dipakai untuk bikin jalan tol. Ya nggak benar sama sekali, tapi itu udah menyebar di mana-mana. Gitu. Karena di media sosial tanpa kita baca secara tuntas berita itu, tetapi kita hanya baca judulnya aja. Nah, hal-hal semacam ini yang saya kira ya media sosial menjadi sangat penting untuk mempengaruhi terhadap opini seseorang di dalam proses. Nah, konteksnya buzzer ya juga sih sesungguhnya pemerintah juga untuk begitu. Ya, tetapi kalau ya termasuk juga saya kira juga soal itu ya, soal isu-isu agama. Isu-isu agama juga banyak disebarkan melalui media sosial. Misalnya Presiden Jokowi anti-Islam gitu. Anti-Islam dari mana? Saya juga kadang-kadang bingung gitu ya. Oh, memenjarakan ulama, ulama juga ulama yang mana kan gitu. Kira-kira isu-isu tersebut terus-menerus dicari sentimen-sentimen yang bisa menarik emosi masyarakat, lalu kemudian masyarakat menjadi tidak suka. Juga gitu.
Tapi ini adalah buzzer organik dan buzzer yang memang sengaja dibayar. Gitu. Ya. Oke, gitu, Redia. Oke, terima kasih Kak. Itu siapa? Tadi siapa? Cynthia, sudah jelas ya Cynthia ya. Sangat jelas banget bahkan, bukan jelas aja, banget. Ya, terima kasih nih. Terus ada pertanyaan juga nih Kang Aceh nih. Ya. Kang Aceh pertama-tama keren banget presentasinya. Oh iya tentu dong. Siapa dulu gitu ya Kang Aceh. Saya ingin bertanya Pak, untuk komunikasi politik yang mencakup orang banyak, di mana pemahaman politiknya berbeda, kira-kira bagaimana Pak? Apa yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses komunikasi politik itu saya kira memang kita harus pertama kali yang saya sampaikan tadi, identifikasi dulu target. Ya, target. Tentu target milenial, model Lisa, Asep, ya, itu kan akan berbeda dengan Teh Dia. Cara menyampaikan pesannya. Kan begitu. Kalau misalnya Asep sama Lisa tentu dengan tadi bahasanya Lisa kan asik tuh. Ya kan? Tapi kalau Teh Dia beda lagi kan gitu. Sentuhannya juga harus sentuhan yang berbeda. Jadi kita identifikasi dulu ya, segmentasi apa yang mau kita targetkan. Ya. Beda tentu bahasa yang digunakan untuk bahasa intelektual akademik dengan bahasa yang dipergunakan untuk termasuk saya kira juga soal penggunaan bahasa, penggunaan gambar, penggunaan huruf, penggunaan warna, ya, penggunaan media instrumennya. Mungkin kalau orang-orang seperti pemerhati politik dia nonton berita. Tapi kalau misalnya kalangan ibu-ibu, ya mungkin iklannya harus melalui sinetron Ikatan Cinta. Gitu. Waduh. Ya kan? Iya katanya, saya juga katanya ya sebagai politisi tentu kita harus tahu gitu mana jenis-jenis acara yang paling disukai oleh masyarakat gitu ya, yang disebut dengan frame time-nya seperti apa gitu. Saya kira itu. Terima kasih nih Kang Aceh. Saya sambil lihat-lihat jam nih, takutnya Kang Aceh memang kan mau pergi nih ke Kementerian Agama, tapi masih ada mungkin satu lagi Pak Ari, mangga Pak Ari, silakan Pak Ari. Atur nuhun Teh Dia, salam kenal Kang Aceh. Saya Ari, mahasiswanya Teh Dia di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya. Ya. Kang, sama kalau gitu ya Pak Ari. Abdi oke mahasiswanya Teh Dia. Ya, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih Kang Aceh atas kesediaan Kang Aceh yang pada hari ini berbagi ilmu secara langsung dengan mahasiswa kami di sini. Dan tadi saya juga sempat berkelakar di grup dosen Humas yang mengatakan bahwa sepertinya habis ini saya sudah tidak lagi mengajar karena semua materi Humas politik sudah di-cover oleh Kang Aceh pada pertemuan pagi ini. Ya memang kami harus memperkuat pada aspek contoh-contoh kasus atau realitas politik yang nyata sehingga anak-anak juga tertarik karena memang salah satu hambatan kami di dosen Humas politik adalah bagaimana menggugah gairah teman-teman bahwa politik itu sesuatu yang menyenangkan, bahwa politik itu sesuatu yang memang tantangannya nyata. Dan sudah saatnya public relation itu masuk ke ranah politik bukan hanya sekedar aspek fungsi, tetapi juga pada aspek struktur, Kang. Ya. Nah, mungkin ini sekaligus bagaimana Kang Aceh menyikapi apakah memungkinkan bahwa public relation itu bisa masuk secara struktur di partai politik gitu kan. Jadi tidak hanya dijalankan secara fungsi, artinya bahwa public relation sudah menjadi kalau di istilah korporasi adalah sudah menjadi jantung, sudah menjadi strategi inti dari
partai politik itu sendiri. Mengingat tantangan partai politik memang juga semakin besar ya Kang, terutama pada persoalan kepercayaan publik. Atur nuhun Kang Aceh. Ya. Sami-sami Kang Ari. Pertama saya harus sampaikan bahwa justru di era pemilihan elektoral, direction elektoral, komunikasi politik itu adalah bukan saja jantung, tetapi inti dari komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu, kalau komunikasinya buruk dalam sebuah partai politik, maka sudah pasti itu akan tersisih. Gitu. Ya, itu udah pasti. Gitu. Apalagi tadi kita punya data-data ya, bahwa awareness masyarakat terhadap media sosial, awareness masyarakat terhadap berbagai macam informasi itu begitu sangat tinggi. Masyarakat sekarang tidak mudah untuk dimobilisasi, untuk bisa mengikuti terhadap apa yang menjadi keinginan penguasa. Ya, nah karena itu maka saya kira ya di partai politik komunikasi adalah inti. Saya harus sampaikan Kang Ari bahwa kemarin kami baru selesai Rapimnas. Ya. Salah satu di antara rekomendasi Rapimnas atau perintah dari hasil Rapimnas itu bahwa tahun ini adalah tahun media komunikasi dan penggalangan opini yang nanti akan didistribusikan kepada seluruh kader di bawah, dan kami mewajibkan semua kader partai harus memiliki media sosial. Nah, itu karena kami menganggap bahwa itu adalah jantung dari bagaimana orang bisa tahu tentang misalnya Golkar, kalau misalnya Golkarnya sendiri tidak pernah menyampaikan ke publik program apa, strateginya seperti apa, unggulannya apa, mau apa yang akan dilakukan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Pak Ari, ya, saya kira bagi komunikasi, fakultas komunikasi, ilmu komunikasi, di dalam politik itu menurut saya justru adalah intinya di situ. Ya. Kan kita tahu bahwa di dalam proses politik itu ada yang disebut dengan proses lobby-lobby elit, yang lobby-lobby elit itu saya kira memang tidak membutuhkan komunikasi. Tetapi itu pun juga komunikasi, tapi kan komunikasi interpersonal. Nah, yang dimaksud di sini adalah komunikasi publik, ya, yang mampu bisa diterapkan dan mempengaruhi terhadap masyarakat. Tadi saya sampaikan tuh ada piramida, ya, dari mulai orang tidak tahu menjadi tahu, aware, dari aware kemudian orang menjadi simpatisan, dari simpatisan kemudian orang mau melakukan sesuatu, lalu kemudian orang tergerak untuk menjadi kader. Nah, ini adalah proses komunikasi dari sekedar informasi, persuasi, sampai kemudian kepada mobilisasi. Itu adalah proses komunikasi. Dan saya kira political communication, yaitu menurut saya ranah yang harusnya ya penting untuk terus-menerus dilakukan riset, ya. Terutama dalam konteks bagaimana kita menemukan pola-pola baru dalam konteks bagaimana sekarang ini masyarakat mengalami pergeseran pola komunikasi. Ya, dulu Teh Dian nontonnya TVRI terus, tapi kan sekarang sudah tidak, ya kan? Sekarang orang biasanya nontonnya adalah nonton TV-TV swasta, tapi TV-TV swasta sekarang juga segmennya sudah mulai turun. Orang lebih senang sekarang nontonnya ke YouTube. Ya. Nah, sekarang juga harus dilihat nih, YouTube juga perlu diriset lagi, mana YouTube yang viewernya paling banyak, ya, subscribernya paling banyak. Juga menarik untuk diteliti oleh kita, tema apa yang paling disukai oleh masyarakat. Kalau misalnya di bidang politik, apa yang ditonton oleh masyarakat? Sebab dalam perilaku politik pun juga bisa berbeda-beda. Misalnya dulu zamannya PSBY, kecenderungan orang untuk suka dengan figur politik itu gagah, ganteng, ya. Nah, tahun 2014 berubah menjadi merakyat, ya kan, apa adanya.
Mungkin kalau Teh Dia sih nggak berubah cara pandangnya, pengennya yang ganteng aja. Kalau saya sudah berubah gitu ya. Saya berubah pengennya yang ya udahlah yang apa adanya, yang merakyat gitu. Nah, 2019 juga sama begitu. Nah, pola-pola semacam ini tentu ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Itulah jantung dari komunikasi politik. Jadi Kang Ari, ranah komunikasi politik sangat terbuka dan ini memang harusnya menjadi salah satu hal yang penting untuk ditemukan satu teori-teori baru tentang bagaimana pola-pola tersebut bisa digunakan. Termasuk saat ini kenapa saya kaitkan dengan media sosial, karena media sosial menjadi salah satu variabel baru di dalam pola komunikasi yang dibangun saat ini. Saya kira itu. Hatur nuhun, Kang Aceh. Saya betul-betul angkat topi dengan Golkar yang senantiasa mampu beradaptasi. Meskipun di tengah badai, tapi komunikasinya selalu adaptif. Mudah-mudahan tidak kena penyakit menular dari kubu sebelah yang masih bermain drama Korea ya Kang Aceh. Ya. Makasih Pak Ari. Hatur nuhun, Kang. Ya, sama-sama. Ini saya sebentar nanti sebelum pertanyaan terakhir ini ada dua pertanyaan lagi nih yang harus Kang Aceh jawab nih, soalnya ini mahasiswanya udah panjang-panjang nulis, taunya nggak dibacain, nggak kasihan. Selamat pagi Pak Aceh, sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat jelas dan insightful. Saya ingin bertanya, rumor-rumor buruk maupun hoax sudah bukan hal yang sudah biasa terjadi saat ini. Kalau dari pemerintah Jabar, mereka menggunakan Instagram Jabar Sabar Hoax untuk menyangkal atau mengklarifikasi hoax yang beredar. Lalu kalau di DPR ada nggak platform khusus atau media khusus yang digunakan untuk menyangkal atau mengklarifikasi rumor hoax? Jadi apa gitu namanya? Ya, tentu kita agak sulit ya untuk bisa mendeteksi hoax itu bertebaran di mana-mana ya. Dan walaupun misalnya Jawa Barat sudah memiliki Jabar Hoax, tangkal hoax gitu, tapi kalau misalnya sudah menjadi pembicaraan di masyarakat, bagaimana coba bisa menangkalnya? Misalnya menyebarkan hoax bahwa Teh Dia itu jelek padahal begitu, itu kalau nyebar di mana-mana kan sudah terbangun opini yang negatif. Itu yang saya bilang bahwa kadang-kadang hoax itu bisa menjadi kebenaran kalau terus-menerus disampaikan ke publik secara terus-menerus. Nah, DPR sendiri tentu kita kerjasama ya, kerjasama misalnya dengan Menkominfo gitu, untuk memastikan bahwa misalnya berita-berita terkait dengan berbagai isu tadi yang saya sebut misalnya soal Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekali info-info yang bertebaran di mana-mana. Tentu kita menggandeng pemerintah juga, karena pemerintah yang punya instrumen untuk bisa menjelaskannya kepada masyarakat melalui entah itu kementeriannya, entah itu humas-humas di kementerian, masing-masing kementerian, dan lain-lain untuk bisa menjelaskan itu. Karena kan kita tahu bahwa DPR sendiri kan sebagai sebuah lembaga, ya fungsi utamanya hanya 3, legislasi, pengawasan, dan soal budgeting gitu ya. Tapi soal informasi bagaimana penyebarannya itu tentu kita kembalikan kepada pemerintah sendiri untuk. Tapi saya senang sesungguhnya ya, dengan sekarang masyarakat sendiri punya kesadaran. Kan ada yang disebut dengan Kang Ari apa namanya Mavindo ya, masyarakat anti fitnah dan lain-lain lah. Saya Mavindo anti hoax lah. Mereka sendiri yang menyebarkan. Itu saya rasa ya itu kalau ada momen-momen politik maka hoaxnya semakin tinggi, itu udah pasti tuh. Ya, jadi hoax itu semakin tinggi kalau ada momen politik. Coba kita lihat misalnya kemarin 2019, waduh hoax itu kan luar biasa. Termasuk saya setiap saat harus mengklarifikasi banyak hal. Yang terakhir misalnya sekarang ini soal undang-undang kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual. Ada yang mengisukan bahwa undang-undang itu menghalalkan seks bebas. Saya bilang dari mana bisa punya kesimpulan seperti itu undang-undang? Katanya undang-undang itu memberikan kondom gratis bagi anak-anak remaja. Aduh, saya bilang dari mana?
Padahal nggak ada sama sekali istilah seperti itu. Ya, diksi tentang itu nggak ada. Gitu. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah sejatinya sebagai ya payung hukum bagi penegak hukum apabila ada pihak-pihak yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak ada diatur di dalam KUHP. Ya, misalnya gitu ya. Ada orang yang melakukan pelecehan seksual dengan maksud untuk melecehkan perempuan. Kan memang undang-undangnya tidak ada. Ada di undang-undang KUHP soal pemerkosaan. Pemerkosaan pun juga perlu dibuktikan. Gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang memang perlu ada klarifikasi ya. Jadi penting saya kira saya sampaikan bahwa DPR sendiri berusaha untuk terus ya menyampaikan dan meminta kepada Menkominfo untuk menyampaikan berita-berita yang benar untuk menangkal hoax itu. Itu tadi ya. Oke, terima kasih Kang Aceh. Satu lagi nih mau langsung bertanya. Tadi kan dibuka sama Asep yang langsung bertanya. Ini sekarang tutup pertanyaan karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Mau bertanya langsung katanya, pengen langsung nggak mau katanya nih. Siapa nih? Sok Safa, mangga langsung Safa. Safa ya tadi ya. Ya Bu, sebelumnya suara saya terdengar nggak Bu? Suara terdengar. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya salam kenal Pak Aceh, perkenalkan saya Sasa dari Humas A 2019. Sebelumnya terima kasih untuk presentasinya karena sangat insightful. Jadi tadi ada hal yang paling saya highlight dari jawaban Bapak, yaitu Bapak mengatakan bahwa Bapak pernah memberikan semburan kebohongan kepada pihak oposisi. Nah, yang ingin saya tanyakan pada hal ini, bisa dibilang berarti dalam politik itu segala hal itu ibaratnya dihalalkan kali ya untuk kita untuk melawan pihak oposisi. Tapi sementara kalau dari sisi PR, kami sebagai nantinya ketika kita menjadi PRO atau Public Relations Officer, kami memiliki kode etik, salah satu itu kode etik Perhumas, di mana kami itu dilarang untuk memberikan kebohongan. Kemudian di pasal 2, kami juga harus berlaku jujur. Kemudian ada di pasal 3 mengenai media massa, di mana kami itu harus kami itu tidak diperbolehkan untuk memanipulasi komunikasi massa dan juga tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Lantas yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini ketika Bapak ini kan sebagai politisi ya pasti kalau saya mungkin juga bisa dibilang punya sejenis apa ya kalau di PR itu namanya agensi yang bisa mengarahkan kita untuk menyampaikan hal-hal apa yang harus kita sampaikan ke publik gitu. Terus kalau kayak gitu, saya ingin bertanya, berarti peran PR dalam politik itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah PR di politik itu juga dihalalkan untuk melakukan segala cara? Padahal kita ini tidak diperbolehkan dalam kode etik. Itu yang pengen saya tanyakan gitu. Pandangan Bapak terhadap hal ini, kemudian peran PR sendiri, sepengalaman Bapak dalam hal ini, itu bagaimana gitu? Ketika satu sisi kita punya kode etik yang tidak boleh kita langgar, tapi di sisi lain di politik ini kita juga harus ibaratnya melawan oposisi supaya posisi kita ini tetap naik, tetap ada di atas. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah mengenai buzzer nih Pak. Kebanyakan kan kalau ada suatu isu, itu kan kalau di Twitter ya banyaknya di counternya itu dengan cara buzzer kan. Hashtag naik untuk menutupi suatu isu. Lantas sebenarnya ada nggak pengalaman Bapak strategi lain untuk meng-counter suatu isu selain menggunakan buzzer ataupun klarifikasi yang paling efektif itu seperti apa sih Pak? Soalnya kalau saya lihat sebenarnya strategi buzzer ini memang efektif tapi jatuhnya menimbulkan kegaduhan ya kalau di masyarakat dan juga masyarakat di Twitter terutama saya lihat juga udah nggak terlalu bodoh untuk bisa membedakan mana yang ini isu buatan untuk menutupi mana yang benar. Jadi kurang lebih itu sih Pak pertanyaan saya dan saya sangat penasaran makanya saya mau bertanya. Jadi mohon jawabannya. Terima kasih banyak dan maaf kalau misalkan saya ada kesalahan. Terima kasih. Ya. Safa, pertama saya harus klarifikasi bahwa saya tidak melakukan firehouse of falsehood ya. Tidak melakukan semburan kebohongan. Justru saya menyampaikan metode yang dilakukan oleh lawan
waktu itu, yaitu dengan firehouse of falsehood. Ya, misalnya menuduh Presiden Jokowi komunis, kemudian menuduh Presiden Jokowi waktu itu ya anti terhadap Islam, terus menerus disampaikan, menuduh bahwa Presiden Jokowi menghalalkan zina, macam-macam begitu ya. Nah, justru yang ingin saya sampaikan itu seharusnya tidak boleh dalam dunia politik. Idealnya itu tidak boleh. Tentu harus kita jadi instrumen perjuangan untuk mencapai kebaikan. Ya. Karena itu maka kalau ada pihak-pihak yang menggunakan ya menghalalkan segala cara di politik dengan cara misalnya menyebarkan berita bohong, menyampaikan berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya, yaitu menurut saya harus harus dihindari. Ya, di dalam politik saya kira juga penting ada honesty, ada kejujuran untuk bisa menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya capaian-capaian. Nah, misalnya saya, pilihan-pilihan diksi di dalam dunia politik itu menjadi sangat penting. Misalnya ya, waktu Pilpres 2019 yang lalu, waktu itu Pak Sandiaga Uno, ya masih jadi cawapresnya Pak Prabowo waktu itu. Dia pilihan konsisten sekali menggunakan istilah ini, menggunakan istilah harga naik, cabai melambung tinggi, terus tempe setipis ATM. Ya, itu terus kalau kampanye itu terus yang disebut-sebut. Ya. Nah, kalau itu terus-menerus disebut-sebut, itu akan mempengaruhi terhadap cara pandang masyarakat terhadap penggunaan ya siapa sih rakyat Indonesia yang sekarang ini tidak makan tempe? Kalau kemudian diasosiasikan tempe tipis, udah tipis mahal lagi gitu, kira-kira begitu. Oh iya ya, benar juga ya. Nah, penggunaan istilah kata-kata yang bisa mempengaruhi imajinasi seseorang, yaitu bisa mempengaruhi terhadap pilihan. Nah, itu yang saya sebut bagian dari falsehood of firehouse of falsehood. Itu kan sebetulnya semburan kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus. Awalnya nggak percaya, kedua nggak percaya, ketiga agak percaya, keempat mulai percaya, yang kelima percaya, yang keenam percaya, terus akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, itu yang harus dihindari oleh kita. Ya. Nah, tentu idealnya sekali lagi ya kita harus sampaikan apa adanya. Tidak boleh kita menyampaikan sesuatu tanpa ada data dan fakta. Ya. Itu yang harus saya sampaikan. Ya. Dalam politik tentu tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Gitu, Safa. Yang kedua, apakah ada cara lain selain penggunaan buzzer? Kalau saya sederhana aja, ya sampaikan fakta yang sesungguhnya. Kalau memang benar ya sampaikan benar. Gitu ya. Jadi jangan mengada-ngada. Ya. Misalnya soal ekonomi kita memang saat ini lagi sulit, tapi ada yang lebih sulit, yaitu negara-negara lain dengan angka pelambatan ekonomi sampai minus begitu sangat tajam. Singapura sampai 22% minusnya. Indonesia masih oke lah, walaupun memang lagi sulit di era pandemi ini. Tapi itu nggak bisa ditutupi. Itulah nyatanya. Gitu. Tapi ada yang lebih sulit daripada Indonesia. Hal-hal semacam itu yang harus menjadi catatan kita. Tapi tidak baik juga kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Misalnya, sekarang saya bukan Pilpres sudah selesai, tapi orang masih misalnya melihat bahwa pembangunan infrastruktur itu nggak ada artinya. Saya bilang, ya nggak benar juga. Nggak ada artinya. Gimana? Sekarang ini kita, dulu kalau mau ke Surabaya bisa 24 jam. Sekarang cukup dengan 8 jam, gara-gara infrastruktur toh. Gitu. Teh Dia sekarang kalau mau ke Jogja,
Enak pisan enak. Kantun lewat tol 5 jam dari Bandung selesai masuk. Kalau dulu kita mau ke Jogja, berangkat jam 6 pagi dari Bandung, bisa sampai ke sana bisa subuhnya lagi. Macet lah, itulah, dan lain-lain. Jalannya jelek lah. Gitu. Nah, jadi hal-hal semacam ini harus kita akui keberadaannya. Ya. Jadi, nah, satu hal, bahwa media sosial juga bisa membentuk imajinasi seseorang. Kadang-kadang kan kita banyak terpengaruh hal-hal yang bersifat artifisial dibandingkan dengan substansi. Ya kan? Saya selalu, misalnya di Jawa Barat aja lah, gitu ya. Di Jawa Barat aja lah, apalagi generasi milenial. Pokoknya nama lah muncul di media sosial, katingalina kasepnya, katingalina bager, make peci gitu ya, pemodel pamidinten Jumat. Tos weta mah pemimpin orang, padahal gawe nama tadi tingali. Nah, itu efek dari media sosial. Ya kan? Gitu. Padahal misalnya kita habis telusuri dari dia, apa sih yang sudah dihasilkan? Berapa angka kemiskinannya turun? Berapa angka UKM yang sekarang diberdayakan? Berapa pengangguran yang harus dientaskan dari semua ini? Tapi kan kita nggak melihat itu. Yang kita lihat, wah, di Instagram nanti ada jutaan pengikutnya. Ya, istrina gelis, ya. Make bendo, make peci, pokoknya katinggalin deh solehah, eta we pemimpin orang mah gitu. Bari jeung ditinggali. Apa yang sudah dihasilkan dari proses kepemimpinan yang dia lakukan itu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi nah kan ya itulah saya kira fungsi dari media sosial kadang-kadang memang menipu kita gitu. Dan itu saya kira cukup berhasil dalam beberapa hal ya. Coba adik-adik ikuti juga ya kemarin waktu pemilihan presiden Amerika ya antara Joe Biden dengan Donald Trump. Itu menarik sekali bagaimana Twitter, Facebook tidak lagi berpihak sama Donald Trump. Itu yang membuat dia kalah. Diangkat oleh media sosial, tapi dijatuhkan oleh media sosial. Nah, ini menarik gitu ya untuk jadi bahan studi bagi teman-teman di komunikasi politik dan humas. Ya, oke, saya kira cukup ya. Ini Atos ada diantar terus telepon dia. Ya. Baik, terima kasih banyak jawabannya Bapak. Mohon maaf tadi saya sempat ada salah tangkap ya Pak berarti. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih ke teman-teman semua nih, pertanyaannya luar biasa nih, Kang Aceh juga sangat komprehensif ya menjawab ya, itu jelasnya rektor, dosen, Pak Ustadz ya, jangan lupa, saya lupa bilang kalau Pak Aceh itu Ustadz. Ustadz punya pesantren di Banten nih, Pak Aceh ini, jadi saya lupa bilang tadi itu, kalau Pak Aceh itu juga Ustadz juga, tapi nggak pernah pakai peci, hanya hari Jumat aja pakai pecinya. Jadi saya ingin bukan menyimpulkan ya, tapi menggarisbawahi bahwa sekali lagi yang namanya komunikasi ini tadi penting banget ya. Komunikasi politik itu bukan jantung dalam sebuah partai politik, tapi justru inti ya. Terima kasih nih Pak Ari yang sudah menggiring opini sehingga Pak Aceh mengatakan bahwa sekali komunikasi bukan cuma jantung, tapi inti dari sebuah partai politik. Dan kita juga mau bilang nih ke Kang Aceh, kalau mungkin ada kerjasama gitu antara humas khususnya ya, humas komunikasi politiknya, jadi jangan nyari-nyari yang jauh di sana Kak dia atau Kak Unpad kan Kang Aceh alumni Unpad. Nah kebetulan Pak Ari ini manajer kerjasama nih, jadi nanti bisa ditindaklanjuti dari hasil webinar ini. Sekali lagi terima kasih Kang Aceh. Mungkin ada kenang-kenangan dari teman-teman mahasiswa nih yang akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih waktunya dan segalanya buat Kang Aceh. Hari kapan nanti kita goes bareng ya? Siap. Sekarang dan sudah, karena sekarang tangannya udah sembuh nih. Nanti Kang Ari ikutan juga nih, kita goesnya biasanya di Kota Baru Parahyangan nih beliau. Siap. Mangga, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC-nya Neng Lisa. Mangga.
Wah, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Aceh, Budia, dan juga Pak Ari atas tadi pemaparan materinya. Betul-betul sangat menarik dan sangat banyak pengetahuan gitu, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan juga tadi saya dengar juga nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang teman-teman berikan kepada Pak Aceh. Pertanyaannya juga sangat-sangat menarik dan bisa mengulik lebih jauh lagi nih, terutama tentang hubungan antara public relations dan juga politik. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi kami kepada Bapak Aceh, kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan nih berupa sebuah sertifikat kecil-kecilan, hadiah kecil-kecilan untuk menunjukkan rasa apresiasi kami terhadap Pak Aceh. Mungkin boleh teman-teman langsung di-share screen. Nah, berikut sertifikatnya. Kami ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Pak Aceh yang sudah mau hadir dan memberikan kesempatan untuk menjadi pembicara pada kuliah umum Humas Politik kali ini. Semoga kami di honoran mah mau ke honoran, awis. Awis. Jadilah Kang Aceh. terima kasih banyak. Kita foto Sama-sama, dulu kali ya. sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih banyak. Mungkin kita foto dulu kali ya sama Pak Aceh, sama Budia, Ya. sama Pak Ari. Mungkin boleh kita berfoto dulu. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Sertifikatnya ditutup dulu boleh? Oke, boleh. Nah, teman-teman yuk kita foto-foto dulu nih sama Pak Aceh. Kapan lagi ya kita foto-foto nih sama anggota DPR langsung. Oke, aku tunggu ya teman-teman. Komunikasi. Boleh, nih ada 4 slide nih. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita foto dulu ya. Dari slide pertama, salam komunikasi. 1, 2, 3. Oke, Gini salam tahan komunikasi. ya semua. Komunikasi gini, Kang. Oke. Tahan semua salam komunikasinya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi nih. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ya, oke. Saya izin ya. Terima kasih Kang Aceh, Mas ya. Hatur nuhun Kang Aceh. Salam Ya, sehat. Mari. Hatur nuhun. Oke, nah itu dia kuliah umum untuk mata kuliah Humas Politik kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak, terutama untuk Budia, Pak Ari, dan juga teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan umum kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa menerapkan ilmu tersebut untuk kemajuan nanti di depannya. Kalau begitu, jika tidak ada lagi yang ingin kita ini kan saya Lisa sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan kata. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hatur nuhun Budia. Terima kasih teman-teman. Sebagai inisiator kuliah umum pada pagi hari ini keren banget, luar biasa. Terima kasih. Yang kuliah opini publik jangan keluar dulu ya. Kita ketemu dulu sebentar.